Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bertemu kembali dan dalam keadaan yang sama, yang qadarullah masih PJJ. Namun, tak lupa ibu ingin memberikan support kepada kalian untuk tetap semangat dalam menuntut ilmu dan dalam mempelajari pelajaran ibu tentunya. Nah, pada minggu lalu kita kan sudah membahas mengenai inverse fungsi trigonometri nih. Nah, minggu ini kita akan membahas mengenai persamaan trigonometri dasar. Dan beberapa minggu ke depan nanti kita akan membahas mengenai persamaan trigonometri lanjutan. Jadi, persamaan trigonometri dasar ini mohon disimak lebih baik lagi agar nanti ketika kita memasuki persamaan trigonometri lanjutan, kalian itu udah paham. Dalam mempelajari materi persamaan trigonometri dasar, kalian itu perlu memiliki atau perlu mengingat kembali rumus-rumus yang ada pada semester lalu di materi matematika wajibnya di kelas 10 tentang trigonometri, yaitu tentang bagaimana cara mengubah sudut dalam derajat menjadi radian atau sebaliknya, yaitu dalam radian menjadi derajat. Dan pastinya sudut-sudut istimewa itu kalian harus hafal ya, jangan sampai lupa. Oke, nanti ibu di sini akan menampilkan rumus sudut dalam derajat dan juga rumus sudut dalam radian. Kita mulai terlebih dahulu dari yang sudut dalam derajat. Jika bentuk persamaannya berbunyi sin X sama dengan sin alfa, maka akan ada dua bentuk penyelesaian. Yang pertama yaitu X sama dengan alfa ditambah 360 kali K dan X sama dengan 180 min alfa tambah 360 kali K. K itu apa sih? K ini merupakan bilangan atau anggota bilangan bulat. Yang kedua, jika bentuk persamaannya berbunyi cos X sama dengan cos alfa, maka juga sama akan memiliki dua bentuk penyelesaian, yaitu X sama dengan alfa ditambah 360 kali K dan X sama dengan min alfa tambah 360 kali K. Untuk bentuk yang terakhir yaitu jika tan X sama dengan tan alfa, maka bentuk penyelesaiannya hanya ada satu. Ingat kalau sin sama cos ada dua, tapi kalau tan hanya ada satu, yang berbunyi X sama dengan alfa tambah 180 kali K. Kita lanjut bentuk rumus yang sudut dalam radian. Sebenarnya apa sih Bu bedanya? Jawabannya sama aja. Jadi tuh kalau nanti kalian tuh misalnya udah hafal yang rumus sudut dalam derajat nih, terus di soal diminta dalam bentuk radian. Gampang aja caranya, yaitu ganti aja kalau 180 dengan pi dan kalau 360 dengan 2pi. Coba nanti kalian kerjakan, terus kalian buktikan dengan yang ibu punya. Nah, untuk yang pertama kan untuk persamaan yang berbunyi sin X sama dengan sin alfa, maka kan ada dua bentuk penyelesaian, yaitu X sama dengan alfa ditambah 2 pi K dan X sama dengan pi min alfa ditambah 2 pi K. Untuk bentuk persamaan yang kedua yaitu cos X sama dengan cos alfa, maka bentuk penyelesaiannya menjadi X sama dengan alfa ditambah 2 pi K dan X sama dengan min alfa ditambah 2 pi K. Untuk bentuk yang terakhir yaitu tan X sama dengan tan alfa, maka bentuk penyelesaiannya menjadi X sama dengan alfa ditambah pi K. Oke, biar makin paham, kita langsung aja bahas contoh soalnya. Untuk soal yang pertama berbunyi, tentukan akar-akar persamaan trigonometri dari sin X sama dengan sin 40 dengan 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360. Jadi di sini tampak bahwa dia merupakan interval tertutup yang dimulai dari 0 sampai 360 ya. Juga ada batasannya. Nah, karena di soal yang diminta sin, maka nanti akan ada dua bentuk penyelesaian kan berdasarkan rumus.
Kita pakai yang derajat. Mengapa? Karena yang diketahui sini dalam bentuk derajat. Kita kerjakan dulu dari yang bentuk pertama, di mana bentuk pertama berbunyi X sama dengan alfa ditambah 360 kali K. Nah, kalian tentukan dulu X-nya di soal itu berapa. Alfanya di soal itu berapa sih? Ternyata X di soal tetap dalam bentuk X dan alfa di soal dalam bentuk 40. Sehingga kita substitusikan nih ke dalam rumus bentuk yang pertama. Menjadi X sama dengan 40 ditambah 360 kali K. Udah nih kan, kita sudah tidak bisa ngapa-ngapain, sudah bentuk sederhana. Barulah kita coba masukin K-nya. K-nya ibu mulai dari yang 0. Jika K-nya 0, maka X-nya sama dengan 40 ditambah 360 kali 0. Sehingga X menjadi 40. 40 itu kira-kira masuk di batasannya nggak sih? Masuk, memenuhi. Karena batasannya dimulai dari 0 sampai 360. Berarti 40 ibu tulis M. Memenuhi yang artinya. Kita coba lagi, K-nya sama dengan 1. Kalau K sama dengan 1, maka X-nya sama dengan 40 ditambah 360 kali 1. Sehingga X-nya sama dengan 400. 400 itu ada di batasannya enggak sih? Ternyata jawabannya tidak. Sehingga X sama dengan 400 itu tidak memenuhi. Karena batasannya dimulai dari 0 sampai 360. Kita stop. Jadi K ini kalian kerjakan K ini kalian berhenti ketika kalian sudah menemukan satu nilai X yang tidak memenuhi. Karena ketika K sama dengan 1 udah tidak memenuhi, berarti kita stop. Kita lanjut ke bentuk yang kedua, yaitu dengan rumusnya berbunyi X sama dengan 180 min alfa ditambah 360 kali K. Kita masukkan, ternyata X-nya tetap, alfanya 40 menjadi X sama dengan 180 min 40 ditambah 360 kali K. Sehingga X-nya menjadi 140 ditambah 360 kali K. Kita sudah dapat rumusnya nih. Kita masukin lagi. Kalau K-nya sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 140 tambah 360 kali 0. Sehingga X-nya sama dengan 140. 140 itu terdapat di batasannya kan, sehingga 140 itu memenuhi. Kita coba untuk K sama dengan 1. K sama dengan 1, maka X sama dengan 140 ditambah 360 kali 1. Sehingga X-nya menjadi 500. 500 tidak memenuhi nih. Maka kita stop juga sampai di sini. Sehingga himpunan penyelesaian untuk sin X sama dengan sin 40 adalah 40 dan 140. Biar lebih paham, kita bahas contoh yang kedua ya. Dimana bunyi soalnya yaitu tentukan akar-akar persamaan trigonometri dari cos 2x sama dengan cos pi per 5. Kalau kalian lihat soalnya, di situ kan ada pi nih. Maka penyelesaiannya menggunakan rumus yang radian agar lebih mempermudah. Nah, di bentuk radian sendiri juga cos itu memiliki dua bentuk penyelesaian kan? Coba dilihat kembali. Di mana bentuk pertama berbunyi bahwa X sama dengan alfa ditambah 2 pi K. Coba kalian tentukan X-nya di soal berapa sih? Alfa di soal berapa sih? Ketika sudah kalian masukkan atau kalian substitusikan. Nah, berdasarkan soal, sehingga bentuk pertama ini akan berbunyi menjadi 2x sama dengan pi per 5 ditambah dengan 2 pi K. Ruas kanan ini dapat kita rubah bentuknya agar lebih cantik menjadi 2x sama dengan pi per 5 dikali 1 ditambah 10K. Ruas kiri ternyata masih dalam bentuk 2x nih, sedangkan kita kan mencari x-nya aja. Berarti kita pindah duanya ini ke ruas kanan. Karena ruas kiri itu berupa perkalian, berarti lawannya adalah pembagian. Sehingga x menjadi pi per 10 kali 1 ditambah 10K. Kayaknya perlu dicoba enggak sih Bu?
Nggak usah kita berhenti sampai di sini aja udah bener. Nanti di himpunan penyelesaiannya tinggal dikasih tahu bahwa K-nya itu dari merupakan anggota bilangan bulat. Karena kan di soal tidak diminta tuh batasannya sampai berapa, sehingga kita nggak tahu kan. Jadi udah di stop aja, kita nggak usah nyari ketika K-nya berapa ya. Kita langsung masuk ke bentuk yang kedua, di mana berbunyi X sama dengan min alfa ditambah 2 pi K. Berdasarkan di soal bahwa X-nya ternyata 2X dan alfanya ternyata pi per 5, kita substitusikan menjadi 2X sama dengan min pi per 5 ditambah 2 pi K. Kita rubah lagi bentuk yang di ruas kanan menjadi 2X sama dengan min pi per 5 kali 1 min 10K. Karena di ruas kiri masih 2X sehingga kita rubah menjadi X. X sama dengan min pi per 10 kali 1 min 10K. Tetap lagi kita berhenti stop sampai di sini. K-nya nggak usah kita cari. Sehingga himpunan penyelesaian untuk yang cos 2X sama dengan cos pi per 5 adalah X sedemikian hingga min pi per 10 kali 1 min 10K atau pi per 10 kali 1 tambah 10K dengan K elemen atau anggota bilangan bulat. Dan kita masuk ke contoh yang terakhir, yaitu tentang tan, dengan bunyi soal yaitu tentukan akar-akar persamaan trigonometri dari tan X sama dengan tan 54 dengan 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360. Berarti di sini sudah ada batasannya, yaitu dari 0 sampai 360. Karena soal yang diminta adalah tan, sehingga penyelesaiannya hanya ada satu bentuk penyelesaian, yaitu yang berbunyi X sama dengan alfa ditambah 180 kalikan K. Sama seperti biasanya, kalian tentukan dulu, di soal X-nya berapa sih? Di soal alfanya berapa sih? Ternyata X di soal tetap X dan alfa di soal adalah 54. Sehingga persamaannya akan menjadi X sama dengan 54 ditambah 180 kalikan K. Karena ini kan sudah ada batasannya nih. Berarti kita perlu nih masukin K-nya. Kita coba dari K yang paling kecil, yaitu K sama dengan 0. Jika K sama dengan 0, maka X sama dengan 54 ditambah 180 kalikan 0. Sehingga X menjadi 54. Apakah 54 memenuhi? Apakah 54 ada di batasannya? Iya, karena batasannya dimulai dari 0 sampai 360, berarti 54 memenuhi. Kita cari lagi yang K sama dengan 1. Jika K sama dengan 1, maka X sama dengan 54 ditambah 180 kali 1. Sehingga X sama dengan 234. Memenuhi enggak? Oh iya, memenuhi karena batasannya sampai 360. Kita coba lagi, K sama dengan 2. Maka X sama dengan 54 ditambah 180 kalikan 2. Sehingga X-nya menjadi 414. 414 ini sudah melebihi dari batasan kita yang seharusnya 360. Sehingga X sama dengan 414 itu tidak memenuhi. Jadi himpunan penyelesaiannya untuk tan X sama dengan tan 54 adalah 54 derajat dan 234 derajat.